Ada yang harus bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan, Pak, ya? Baik, ini mohon maaf ya. Jadi Abang saya udah sebenarnya paham tadi. takut berbicara masalah ini. Takutnya orang salah. Dia. Ya, terus ngapain dibahas? Sebenarnya walaupun tanpa di privat bisa itu. Ada pengaturan sistem live. Itu ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak ditampilkan. Ya. Oh, Besi turun aja dulu. ada Gurunda. Besi turun dulu, ganti akun, Dek. Ada Gurunda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Minta maaf Gurunda. Saya ganggu. Assalamualaikum Gurunda. Iya, saya harus meninggalkan 8.000 penonton. Iya, gimana? Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, ini ada yang mau syahadat, namanya Papi Gembala. Ini mau syahadat. Bukan saya. Iya. Turun dulu deh, ganti akun gede deh. Nggak mau Udah ada Gurunda. udah naik nih kok. Sebentar aja. Tapi Gembala nggak bisa. Akun baru itu ada yang masih berapa ribu baru bisa. Mending ganti akun gede aja. Ya, Besi. Iya, iya. Oh ya. Udah, aku turun Private ya, private tadi. Di private aja, Dek. Di private Aman, aja aman, dulu. Siap. Nih, bentar ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. 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 Ya. Semua Ya, teman-teman di follow ya. silakan. Kecuali Bang Ardi di unfollow aja. Ya, silakan Gurunda, ada 2 orang mualaf. Ini ada Papi Gembala 1 yang satu tadi. Silakan Papi Gembala. Iya, iya. Silakan dilanjutkan. Dibesarkan yang mau syahadat. Turun dulu Gurunda, ganti akun. Oh, ini. Iya. ganti. Bukan, saya enggak. Saya gimana sih Pak? Aku paling seneng tuh ngerjain Papi Gembala tuh. Nah, mungkin Al-KTP mau syahadat, Al. Syahadat ulang lagi. Udah, diulangin lagi. Dia aja bakar di atas, jangan saya. Atau Pastor Lodeng mau memperbaiki syahadatnya? Barangkali yang dulu khilaf atau apa gitu. Nah, ini ada kita besarkan Dina Novan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah ke privat akunmu, Dek? Sudah aman. Bentar ya, bentar. Sudah 18 plus nggak? Oke, langsung aktifkan aja kameranya. Iya. Wih, langsung 2,7 Gurunda naik ke sini. Wih, keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman di bawah ini ada yang mau syahadat, yaitu akun dari Dinda Novan, tetapi yang syahadat bukan Dinda Novan karena beliau sudah mualaf. Jadi minta tolong di follow akun yang warna biru ya, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Ini langsung orang yang nampak ya, Bang ya? Ya kan? Iya. Ya, kamu. Ya ngapain antum? Orangnya lah. Iya, host bantu Novan buka kameranya, host. Udah tahu kok dia bisa buka kamera. Enggak, dari sini masih still oke. Adekku Sylvia ada penutup kepala nggak, Adek? Ada Apa aja, korden Pak? nggak? Anduk, korden atau sarung deh? Ya, sarung atau apa. Kalau nggak ada taplak meja juga bisa. Jangan taplak meja terlaluan lah. Kalau ada sarung-sarung atau handuk-handuk. Bos, kok Mikana saya ajak kok syahadat gak mau dia nih. Ditolak. Ini buat apa sih? Ini cocok. Wah, Boleh. cocok, mantap. Kameranya agak dihadapin ke kiri dikit. Kiri. Kebalik. Itu kan kiri. Gitu. Oke, wes. Silakan Gurunda Zuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari mana? Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Iya, Bang. Iya.
Ini mau masuk Islam ada paksaan atau ikhlas? Tidak ada paksaan dan unsur paksaan dari siapapun, Bang. Dari hati Oke. niat. Berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan. Apa, Bang? Yesus bukan Tuhan, Bukan, Bang. tapi dia ciptaan. Iya. Ciptaannya siapa? Ciptaannya? Iya. Ciptaannya apa namanya? Ciptaannya siapa? Ya. Oh, boleh sih dibilang gitu. Allah, Bang. Allah. Oh, Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Kalau gitu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita bersaksi, berikrar, membulatkan tekad hati untuk menggerakkan lisan, menggerakkan perbuatan, ya, menjadikan bahwa kesaksian itu adalah betul-betul kita praktekkan bahwa Tuhan itu Allah, maka harus tunduk kepada aturannya, harus tunduk kepada perintahnya. Jadi apa yang kita lisankan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Gitu ya, Dek? Iya, Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Masya Iya. Sebelum saya serahkan kepada adik saya Ustadz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat Muslim yang sekiranya mungkin belum paham tentang syahadat atau doa seorang mu'allaf. Jadi betul, orang yang mu'allaf itu adalah seperti kertas yang bersih, putih. Seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah, dan ya kemungkinan besar doanya itu lebih mudah diijabah oleh Allah. Karena itu banyak di antara kita kemudian cenderung menyiksa mu'allaf dengan cara menyuruh mu'allafnya itu berdoa. Doakan kami, mu'allafnya baru syahadat disuruh berdoa, bingung langsung. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, kalau ada mu'allaf, supaya beliau mu'allafnya ini tidak risih, tidak malu, tidak bingung harus berdoa kayak mana, baru masuk Islam disuruh doakan orang-orang yang sudah Islam dari lahir, jadinya dia bingung. Nah, solusinya gini, pada saat kemudian ustadz kita berdoa, yang mu'allaf ini mengaminkan, itu sama halnya kan ustadznya kan berdoa tuh, ya Allah sehatkan kami, mu'allafnya mengatakan amin. Itu sama halnya mu'allaf yang sudah berdoa karena mengaminkan semua doa-doa kita.
Pak Ustadznya mengatakan berikan kepada kami kemudahan dalam urusan duniawi, urusan akhirat. Yang mu'allaf mengatakan amin. Nah itu sama halnya kita sudah diwakilkan oleh mu'allaf untuk berdoa dan mengabulkan dan minta pengabulan terhadap doa Ustadz tadi. Jangan lagi disiksa. Habis itu doakan lagi. Sudah kita mendoakan. Habis itu kita balik lagi minta dia yang mendoakan. Gak perlu. Maka karena itu adik saya yang mu'allaf ini, tolong nanti kalau ustadz kita itu berdoa betul-betul diaminkan dengan khusyuk, dengan sampai ke hati dalam pikiran kita ya. Jangan membayangkan Tuhan dengan makhluk, nggak ada. Pokoknya dalam hati aja, amin, amin. Karena Tuhan itu maha mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Jadi tidak perlu dihadirkan dalam bayangan kita, oh Tuhan saya itu berbentuk tiang listrik, apa segala macam, nggak perlu. Tak ada seperti itu. Khusyuk aja saya berdoa kepada yang menciptakan alam semesta ini. Yakin bahwa Tuhan melihatku, Tuhan mendengarku. Udah selesai. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Jadi lain kali jangan lagi disuruh doa. Tolong saudara doakan kami. Dia mau berdoa kepada siapa? Dia belum tahu cara berdoa Islam, disuruh doakan, bingung jadinya. Dipahami nih ya. Baik, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan adik kita ini. Nanti beliau aminkan, artinya dengan mengaminkan insya Allah doa kita diijabah. Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Gurunda. Izin dulu, suaraku terdengar ya, jelas ya, mohon maaf. Tadi ada kendala katanya. IRD host. Ya, terdengar. Besarin dikit. Kurang gede ya Ustaz Alif. Kurang dekat Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Ya kurang besar dikit. Udah mentok aku ini mic-nya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, betul tadi apa yang dipesankan oleh guru kami ya. Semoga ikhwan fillah semuanya memahami ya. Berikutnya juga seperti biasa, sebelum kita memulai doa, saya cuma ingin memastikan, bertanya dulu sama saudari kita yang baru saja mu'alaf, apakah kakak ini baru sendiri yang mu'alaf atau keluarga semua masih non muslim atau sudah ada yang mu'alaf? Mohon maaf. Sudah ada yang mualaf bang, 2 orang. Ayah ibu, Kakak sama adik. ayah ibu masih non muslim. Iya. Masih. Oke. Artinya begini, sebelum kita memulai ingin dulu, tentu kita berharap berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, kan gitu. Yaitu diantaranya adalah orang tua kita. Maka di sini kita berdoa memohon kepada Allah dengan terkhusus kepada orang tua nanti agar dilembutkan hatinya, agar dia menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya. Baik, aminkan. Amin itu wa ana kadalik sebagaimana aku mengucapkan. Jadi seperti itu. Kita berdoa dulu, mohon izin para guru semua, tanpa maksud mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Wahdina, berikanlah juga petunjuk kepada saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk
petunjuk itu yang sudah ada pada diri kami ya Allah. Jangan sampai lepas sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini belum dilembutkan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini aku memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Terutama di antara kami ada ayahnya atau ibunya terkhusus yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang detik ini masih belum juga menerima kebenaran Islam ya Allah. Atau di antara kami ada juga adiknya atau kakaknya atau saudara-saudarinya yang paling kami cintai di antara kami ya Allah, namun hatinya masih dikeraskan dalam menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami rindu berkumpul bersama mereka di dalam kehidupan abadi ya Allah, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik, dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan orang-orang yang selama hidupnya membersamai kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Limpahan rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama rizki yang paling besar di dalam kehidupan kami ya Allah, yaitu rizki dimudahkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami menjadi orang mukmin dan mukminah ya Allah, sehingga Engkau akan mewarisi kami jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kami kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ya Allah, dan sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang masih sakit ya Allah, atau mereka diberikan kesusahan dan berbagai macam ujian yang dihadapi ya Allah. Berikan kesabaran dan kemudahan untuk melaluinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah, sebagai petunjuk dan jalan penerang dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan kami ya Allah, dan juga putra-putri ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penyejuk mata kami ya Allah sebagai orang tua ya Allah, sehingga mereka dapat meneruskan jejak para pejuang agama yang terdahulu ya Allah, dan mereka pembela agama-Mu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang agama-Mu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah, dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah, dalam menghadapi kaum hasad yang selalu, dan juga menghadapi kaum munafik yang selalu merusak agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai ke jannah-Mu ya Allah, dan juga semua umat Islam dimanapun mereka berada yang menyaksikan adanya mu'alaf ini ya Allah, orang-orang mereka beriman ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya mujibas sailin istajib du'a ana ya Allah ala hadiniyah wa kulniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke. Mungkin nanti tausiah dan sebagainya atau penyampaiannya disampaikan lagi oleh saudara-saudara kami yang ada di sini. Sebelum lebih jauh, saya hanya menyampaikan alhamdulillah antum semua maksudnya Anda saudari kami, saudara baru dalam seiman. Pesan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya, artinya pertahankan iman itu sampai akhir ajal kita, sampai ajal kita menjemput gitu ya. Jangan sampai terganggu, jangan sampai tergoda oleh kehidupan duniawi. Itu pesan di dalam Al-Quran. Setelah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Belajar perlahan, setiap hari berprogres menuju lebih baik di dalam menjalankan syariat Islam. Tinggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat Islam, lakukan kebaikan sesuai dengan syariat Islam, tinggalkan yang haram dan sebagainya, karena itu adalah aturan Islam. Secara kafah, berproses, bertahap ya. Insyaallah Anda akan nanti selamat. Kita bertemu di jannah dengan saudara-saudara seiman. Ujian kehidupan nanti akan dihadapi bagi orang yang beriman, karena Al-Quran sendiri sudah menyebutkan. Ya, jadi surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah berkata saya beriman, saya bersyahadat. Enggak begitu konsepnya. Jadi ujian hidup itu akan ada. Ya, ujian hidup itu akan ada. Allah sudah contohkan ujian terberat yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah para nabi. Karena mereka imannya paling kuat, maka ujian hidupnya juga lebih besar. Kalau kita sebagai umatnya yang level imannya entah sebesar apa, maka ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebenarnya pada prinsipnya manusia itu hidupnya diuji, tapi levelnya nanti berbeda ketika beriman. Kalau menjadi seorang beriman, ujiannya itu untuk meningkatkan level keimanan. Itu bedanya seperti itu. Ada poin plusnya kan gitu. Allah juga berikan solusi, wasta'inu bisabri wassalah. Tetap mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga tetap menjalankan ibadah solat kan gitu. Allah juga berikan jalan keluar di setiap ujian yang akan dihadapi. Dari saya mungkin itu dulu. Nanti berkaitan dengan hal yang lain kita berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. ya, mungkin dari semua ada pesan dan kesan untuk mualaf baru kita ini. Atau mungkin Ustaz Ardian. Iya, terima kasih Ustazah Papi Gembala. Jadi selamat ya Dek, udah menjadi mu'alaf. Dan jangan lupa belajar sholat ya Dek. Belajar sholat itu kan ada temennya adik itu Bezi itu kan. Nah itu tanya tuh, dia kan juga mu'alaf juga ya kan. Belajar sholat bagaimana, terus belajar puasa atau belajar bersuci. Nah itu penting tuh, belajar bersuci, misal wudu atau mandi besar. Nah itu tapi jangan dipraktekkan ya untuk itunya. Jadi langsung aja lihat gambar atau lihat video atau lihat buku-buku yang memang panduan-panduan Islam begitu ya kan. Gitu Dinda, siapa namanya tadi? Sylvia bang. Ya, Dinda Sylvia. Atau mau dibuatkan sertifikat mu'alaf ini? Pak Imam enggak?
Emang nggak Datanya kan sudah ada sama host nanti lah. Datanya. Siapa? Sudah ada datanya kok. Siapa? Yang di samping ini loh, Kang. Ya, maksudnya datanya di mana? Di siapa? Sama hostnya. Mana hostnya Sudah. ngomong? Sudah ada Bang Ardi. Tanda tangan di atas kertas putih? Semua sudah lengkap. Nomor WA? Nomor WA-nya ada sama saya juga, lengkap semua. Nah, kirim nomor Sudah. WA. Oke. KTP? Ada lengkap semua. Oh ya udah kalau gitu. Oke, gitu aja dari saya sih. Saya kembalikan kepada gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Monitor Gurunda. Sudah Bang Ardi. Tinggal dicek di kontak. Oh udah di WA ya. Iya, sudah. Enggak, tak kembalikan kepada host saja. Mungkin Bang Zuma lagi bikin kopi campur aku. Silakan host. Siap. Terima kasih Bang Ardi. Ya, jadi tadi kita sudah menyaksikan saudari kita ya, namanya Mbak Silvi atau adik kita, adik Silvi, sudah melakukan prosesi syahadat. Alhamdulillah tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming ya, bilang nanti kalau kamu syahadat nanti dikasih ini atau apa. Ini murni pure atas karena kesadaran bahwasanya adik kita Silvi betul-betul mengkaji ya, adik Silvi ya. Itu di awal cerita itu sampai tiba-tiba meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu pada saat kapan? Sekitar 1 bulan yang lalu kita. Oh, itu bagaimana kejadiannya itu? Pertamanya sharing judul sama Bang Bezi kan. Kenapa sih aku kayak gini? Gitu. Gak ada pendirian lah ibaratnya gitu. Baru kayaknya aku nggak tahu lah aku mau kemana ini. Soalnya aku juga jarang ke gereja. Aku nggak tahu aku posisinya di mana ini sekarang. Jadi dibilang, ya udah coba dulu, tengok naik masuk komal apa namanya itu? Komal Debat. Nah itu. Jadi dari situ juga aku tahu ternyata pantas selama ini, maaf ya buat yang Kristen, pantas selama ini di gereja itu kalau beribadah ayat yang dibaca itu dilangkah-langkahi gitu, enggak selaras. Ternyata ada yang salah dengan ayat-ayat di Bible atau di Alkitab. Bapak Pendeta menjelaskan atau apa? Oh, penjelasan
nggak ada yang namanya yang bertanya kepada adik, ya kan, kalau ada yang bertanya kepada adik, baik itu di DM maupun di mana, jangan pernah dijawab di mana. Sepakat? Iya. Paham maksud saya?